Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Elisia dengan NIM 53010230024 dari program studi Sejarah Peradaban Islam kelas A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sinkretisme agama dan budaya bagi masyarakat Jawa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman kebudayaan dan kepercayaan. Negara ini menjadi tempat lahirnya berbagai bentuk sinkretisme. Sinkretisme ini menghasilkan suatu bentuk baru yang menggabungkan ciri-ciri tradisi atau ajaran yang berbeda, terutama dalam konteks teologi dan mitologi agama, sehingga memungkinkan adanya pendekatan yang inklusif terhadap agama lain. Dari sinilah maka muncul berbagai perpaduan atau percampuran dari berbagai pemahaman tentang aliran agama dan budaya yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk mencari keserasian dan keseimbangan. Untuk memahami dinamika sosial di balik fenomena ini, teori struktural fungsionalisme menjadi pendekatan yang paling relevan. Teori ini menekankan pentingnya harmoni, keseimbangan, dan keteraturan dalam masyarakat. Teori ini melihat setiap unsur sosial sebagai bagian dari sistem yang saling mendukung, terutama untuk menjaga stabilitas sosial. Kemudian melalui perspektif ini, sinkretisme dapat dianalisis sebagai mekanisme adaptasi dan integrasi sosial yang fungsinya untuk menjaga kohesi masyarakat Jawa di tengah perubahan dan keragaman budaya. Teori struktural fungsionalisme dikembangkan oleh tokoh seperti Emil Durkheim dan Talcott Parsons yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi masing-masing untuk mempertahankan keteraturan sosial. Dalam konteks sinkretisme di Jawa, setiap unsur baik budaya lokal maupun ajaran agama mempunyai peran dan kontribusinya dalam menciptakan kohesi sosial. Fenomena sinkretisme di Jawa mencerminkan usaha masyarakat untuk mencari keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan sosial mereka. Dengan menggabungkan berbagai pemahaman tentang aliran agama dan budaya, masyarakat Jawa tidak hanya berhasil mempertahankan warisan budaya mereka, tetapi juga membangun jembatan antara berbagai kepercayaan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman bukanlah penghalang, melainkan sumber kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Kalian tahu nggak sih apa aja faktor yang mendasari terjadinya fenomena sinkretisme? Yang pertama tuh ada sejarah interaksi budaya, yaitu sejarah panjang interaksi antara berbagai budaya dan agama di Jawa, termasuk Hindu, Buddha, Islam, yang gunanya itu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertukaran ide dan praktik. Kemudian yang kedua ada pendekatan dakwah yang adaptif. Pada saat itu, para wali songo menggunakan simbol-simbol budaya Jawa seperti seni dan lembaga pendidikan yang sudah ada dalam proses penyebaran ajaran Islam. Melalui pendekatan tersebut, memungkinkan masyarakat untuk menerima agama baru tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Karena itulah, ajaran Islam dapat diterima tanpa menghilangkan identitas budaya Jawa yang telah ada sebelumnya. Dalam praktiknya, masyarakat Jawa sering menggabungkan adat dan doa-doa Islam dalam berbagai acara. Contohnya dalam tradisi Slametan, yaitu bentuk syukuran yang memadukan doa Islam dengan tradisi lokal. Sehingga pada acara tersebut biasanya terasa akrab dan tetap bernuansa religius. Dari sudut pandang struktural fungsionalisme, proses tersebut fungsinya yaitu untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik horizontal akibat perbedaan keyakinan. Sinkretisme menjadi alat integrasi sosial yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat hidup berdampingan secara harmonis.
Dengan demikian, keragaman bukan menjadi sumber perpecahan, tapi sebagai sumber kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial dan spiritual masyarakat di Jawa. Kelebihan penerapan teori ini dalam menganalisis sinkretisme di Jawa terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menciptakan harmoni dan integrasi sosial di tengah keragaman. Mengingatkan pentingnya fungsi sosial setiap unsur budaya dalam menjaga keseimbangan masyarakat. Namun ada juga kelemahannya, yaitu cenderung mengabaikan aspek konflik, pertentangan, dan perubahan sosial yang bersifat revolusioner. Dalam beberapa kasus, proses sinkretisme juga dapat menimbulkan ketegangan antara kelompok yang ingin mempertahankan kemurnian ajaran agama dengan kelompok yang lebih adaptif terhadap budaya lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.